Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Kamasipa TV, channel tempat kita berdiskusi berbagi hal-hal yang sangat bermanfaat. Eh, Kali ini konten sedikit berkomentar tentang yang lagi viral, masalah rendang babi. Jadi hal yang mungkin tidak banyak atau mungkin diabaikan oleh sebagian orang. Kenapa permasalahan rendang babi menjadi ribut? Jadi kami mengambil sudut pandang yang berbeda. Yang pertama itu, ketika terjadinya berita rendang babi, ribut di mana-mana. Timbul kemarahan, timbul emosi. Itulah penyakit hati. Jadi sebenarnya kenapalah harus ribut, harus emosi? Yang lucunya, orang yang belajar tentang Islam mau tergiring ke permasalahan itu. Kalau kita mengaku pengikut Nabi Muhammad itu selalu bersabar. Kenapa? Karena keyakinan terhadap Allah. Ketika orang salah, tentulah Allah yang punya kuasa menghukum seseorang. Dalam konteks ini, tentu kan ada orang yang menyikapi, sudah pihak-pihak yang menyikapi kan sudah ada. Ya udah, percayakan sama Allah. Kenapa harus ribut, emosi terus? Yang tanpa kita sadari bahwa setan iblis laknatullah mengalihkan kita kepada satu hal yang harusnya tidak perlu dipermasalahkan, tak perlu yang membuat kita emosi. Ini pengalihan setan iblis ini. Dialihkan pandangan kita agar perbuatan-perbuatan jahat mereka tak nampak. Ada lagi contohnya, cerita Wahabi. Kenapa harus orang Wahabi, sikit Wahabi terus? Yang namanya manusia dijadikan Allah ada kekurangannya, ada kelebihannya. Nah, ini lantas hanya dikarenakan terlapaslah dari mulut orang Wahabi permasalahan menghina para wali, emosi. Kenapa harus emosi? Emosi itu kan penyakit hati, marah itu kan penyakit hati. Orang yang ingat Allah, orang yang dalam hatinya dalam mengingat Allah, tak perlu dia emosi, apalagi ulama. Kenapa? Ulama kan pengikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bersabar, orang yang penyabar. Menghadapinya nggak ada emosi-emosi. Tuh. Walaupun punya tingkat dan kadar masing-masing, tapi ingat, seorang ulama harus sudah bisa menegakkan atau mengikuti sunnahnya Rasulullah. Tuh. Ada lagi contoh, ada ustadz mengatakan Allah dinistakan, Nabi Muhammad dinistakan. Nah, pertanyaannya, emang bisa manusia menistakan Allah? Sementara manusia ini Allah yang ciptakan.
Tuh, yang kedua, Nabi Muhammad dinistakan. Emang kita nggak sadar bahwa Nabi Muhammad salah satu contoh orang yang sudah selesai ujiannya, yang sudah teruji, yang bahkan pada saat kejadian di masa Nabi Muhammad dicela, dipitnah, segala macam. Saat itu Jibril marah mau menurunkan azab, meminta kepada Allah. Nabi Muhammad nggak membalas. Bahkan Nabi Muhammad mendoakan agar orang-orang yang mencelanya, yang memfitnahnya itu bertobat, kembali ke jalan Allah. Nah, kita malah terikut. Allah dinistakan, kita marah. Padahal tak kapan pula bisa manusia ini menistakan Allah. Yang ada kita sendiri menistakan diri kita. Nabi Muhammad dihinakan, marah, emosi, terjadilah demo segala macam. Pertanyaannya cuma satu, masih yakin sama Allah? Kalau yakin sama Allah, tentu Allah yang nanti yang akan berbuat. Walaupun sudah ada dikasih Allah teguran-teguran sekarang ini. Jadi hati-hatilah dengan orang-orang atau ustadz-ustadz yang menjadi provokator. Coba ikuti apa kata Rasulullah, ad-dinul akal, agama harus diterima oleh akal. Ketika kita emosi, marah, apa yang terjadi? Cuman kelalaian. Hati tertutup, tak ingat Allah. Yang namanya hati tertutup, lalai, itulah yang disebut kafir. Tak ingat sama Allah. Tertutup hatinya karena rasa marah, emosi, penyakit. Nah, itulah yang namakan kafir. Nah, apabila dia kembali lagi kepada Allah, maka itulah dia namanya taubat. Allah mau menerima taubat. Jadi jangan berlebihan lah mengenai kafir, sesat segala macam, jangan. Orang tersesat tuh biasa kan? Ketika Allah ketika dia mau bertobat kan Allah tunjukkan lagi jalannya, nggak tersesat lagi dia. Jadi jangan terlalu berlebihan lah dalam menelaah apapun penyampaian dari orang-orang yang bentuknya provokator dan segala macam. Oke, mungkin ini aja guys. Terima kasih. Silahkan berkomentar dan berdiskusi. Dan ingat, ketika kita lalai akan timbul emosi, amarah segala macam. Itu penyakit hati namanya. Tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 10 dan disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.